Oke, selamat siang bagi kita. Saat ini kita akan belajar tentang diskusi forum bab 2 bahasa alami dan bahasa formal ya. Nah, di sini ada 3 soal ya, bisa dilihat di materi kita. Dimulai dari 1.4 tentang bahasa alami dan bahasa formal. Ada 3 soal. Yang pertama, soal pertama saya rasa ini bisa dijawab ya, karena menurut pemahaman Anda apa yang disebut dengan bahasa alami, bahasa formal, kemudian grammar, aturan atau tata bahasa. Kemudian yang nomor 2, ada beberapa soal, ada A dan B ini yang nanti kita akan bahas. Kemudian nanti juga yang nomor 3. Oke, yang pertama nomor 2. Ini tentang aturan produksi, kemudian ada sentence, aturan produksi dari sebuah bahasa Inggris, dan kita akan menjawab soal A, I run very slow, dan soal B, the big dog eat faster. Oke, mari kita lihat di materi kita di 1.5 ya. Materi 1.5. Analogi bahasa natural dan bahasa formal. Jadi gambaran atau contoh dari bahasa natural dan bahasa formal itu analoginya seperti ini. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada aturan atau tata bahasa yang biasa disebut dengan grammar. Nah, di sini ada 3 kalimat. He sleeps, he runs quickly, kemudian the rabbit, ini bukan hops tapi runs neatly. Jadi 3 bahasa Inggris ini disebut sebagai kalimat yang benar karena memenuhi grammar atau tata bahasa. Nah, grammar dalam bahasa Inggris itu bisa digambarkan atau bisa ditulis seperti ini. Sentence digampangkan dengan S, itu terdiri dari noun phrase atau frase kata benda, bisa disingkat dengan NP, ditambah atau harus digabungkan dengan verb phrase atau frase kata kerja, atau kita lambangkan dengan VP. Kemudian noun phrase itu juga terdiri dari apa? Dari noun, kemudian pronoun. Noun phrase itu kan tadi frase kata benda. Bisa terdiri dari kata benda sendiri atau. Jadi kalau atau ini berarti bisa salah satu ya. Kemudian pronoun, kata ganti, atau artikel plus noun. Atau artikel plus noun. Atau, jadi ada lagi ataunya nih. Atau artikel plus adjektif plus noun. Jadi kalau frase kata benda itu bisa terdiri dari hanya noun sendiri atau pronoun, kata ganti, atau artikel plus noun, atau artikel plus adjektif plus noun. Jadi ada 4 ya, 4 bagian, bisa terdiri dari 4 bagian ini. Salah satu dari 4 bagian ini itu bisa disebut noun phrase. Kemudian ada tadi sentence kan setelah noun phrase ada verb phrase. Verb phrase itu terdiri dari atau bisa berupa verb, hanya terdiri dari verb sendiri, atau verb plus adverb. Nah, verb ini kan kata kerja ya, karena kita bicara tentang verb phrase atau frase kata kerja. Frase kata kerja itu bisa terdiri dari verb sendiri atau gabungan antara verb tambah adverb ya. Nah, dari aturan grammar dalam bahasa Inggris seperti tadi, kita bisa tulis notasinya S sama dengan NP plus VP. S itu apa? S itu tadi sentence ya, dilambangkan dengan sentence. NP itu apa? NP itu noun phrase atau frase kata benda. Kemudian VP itu apa? Verb phrase atau frase kata kerja. Nah, frase kata benda dan frase kata kerja membentuk sentence. Jadi sentence itu hanya bisa terbentuk oleh 2 frase tadi. Nah, ini NP itu kita bisa berupa turun lagi, bisa noun itu dilambangkan dengan N, kemudian pronoun itu dilambangkan dengan pro, atau
art itu artikel, plus adj atau adjective, kemudian n atau noun. Kemudian VP, ini kan kita cuma mau formulasikan, jadi cuma mau buat dalam lambang-lambang ya, supaya mudah gitu. Nah, verb phrase atau VP bisa berupa verb atau adverb ya, dinamakan dengan V dan ADV ya. Maka 3 kalimat yang tadi kan ada 3 kalimat tuh, ada he sleeps, ada nanti he runs quickly, dan the rabbit runs neatly. Nah, untuk kalimat pertama he sleeps itu bisa kita turunkan dari sentence, kan kalimat itu kan sentence ya. Nah, sentence itu terdiri dari 2 tadi ya, ada frase kata benda dan frase kata kerja atau noun phrase sama verb phrase. Nah, pertama noun phrase itu he itu masuk di noun phrase. Nah, makanya di sini noun. Nah, kan sentence itu terdiri dari noun phrase sama verb phrase. Kenapa noun? Karena noun phrase tadi kan sentence terdiri noun phrase sama verb phrase. Sedangkan noun phrase itu bisa noun. Nah, gitu ya. Ini tadi noun phrase. Noun phrase itu bisa noun. Nah, makanya di sini kalau he itu masuk di noun. Nah, he itu merupakan noun. Kemudian verb phrase-nya itu kan bisa terdiri dari verb phrase itu bisa terdiri dari verb atau, jadi bisa salah satu dari 2 formula ini ya, bisa verb sendiri atau verb dengan adverb. Jadi kalau kita lihat kalimat sleeps itu kan kata kerja, berarti bisa verb. Jadi turunan dari verb. Jadi untuk soal nomor pertama itu gini, gambaran penurunannya gitu ya, untuk formula dari grammarnya untuk kalimat he sleeps. Oke. Kemudian yang berikut tentang he runs quickly. Nah, kalau digambarkan turunannya bisa juga pakai formula tadi, S sentence terdiri dari noun phrase, kemudian ada verb phrase. Nah, noun phrase diturunkan itu ada he ya, he itu kan noun ya. Jadi noun phrase kan bisa noun. Kemudian runs quickly itu verb, kemudian quickly itu adverb-nya, jadi pelengkapnya atau keterangannya. Yang ini salah ya, bukan adjective tapi adverb. Kemudian yang berikut, kalimat yang berikut tentang the big rabbit runs neatly. Nah, ini kalau diturunkan lagi noun phrase, verb phrase. Noun phrase ini turunannya kan bisa artikel plus adjective plus noun di aturan tadi ya. Jadi kalau the big rabbit itu bisa masuk artikel itu yang the-nya itu masuk artikel the. Kemudian adjective itu kata sifat ya. Kata sifat big ini kata sifat. Jadi masuk di adjective. Kemudian noun. Noun itu yang rabbit ini kan kelinci, jadi bisa berupa benda. Ya, jadi masuk di noun phrase. Ketiga kata ini, the big rabbit ini masuk noun phrase. Kemudian runs neatly. Nah, runs neatly ini masuk di verb phrase karena runs itu verb, adverb itu neatly ya. Atau kata pelengkap itu yang di sini di dalam soal ini neatly. Oke. Jadi gambarannya seperti itu untuk penurunan kalimat ketiga. Oke. Kita nanti lanjut di bahasan berikut.